2, 3. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang akan menginspirasi kita. Untuk itu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 28. Dikatakan demikian, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dalam bahasa Batak dikatakan ibana do si palua dohot si pangurupi, jala ibana mabai tadda dohot halong hangat di banua gijang dohot di atas tanoon. Ibana paluahon si Daniel sian wasoni singai. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita meraih prestasi atau menorehkan kinerja maupun karya yang gilang gemilang, akan senantiasa ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan itu dan terganggu dengan seluruh pencapaian kita karena kepentingannya terganggu dan karena rasa nyaman yang mereka miliki terusik lewat prestasi kita. Selain itu mungkin juga kecemburuan membuat mereka menjadi tidak senang dengan seluruh karya maupun prestasi kita. Segala cara mulai dari yang kecil hingga yang besar, pembusukan, fitnah dan segala macam akan dikerjakan untuk menghancurkan orang yang telah mengganggu kepentingannya. Demikian halnya yang terjadi dengan Daniel, seorang budak, seorang tawanan yang mampu menorehkan prestasi di zaman Raja Darius pada saat itu. Dia menjadi dibenci karena berbeda, karena ia tampil beda dengan sekelilingnya. Dia menunjukkan kinerja dan prestasi yang hebat, sehingga banyak orang gerah dengan keberadaannya dan mereka berkonspirasi untuk menjebak Daniel dengan fitnah supaya Daniel bisa lenyap dan mereka tetap bisa bermain-main, tetap bisa dengan kondisi mereka sebelum Daniel ada. Mereka mengatur skenario supaya Daniel dimasukkan ke gua singa. Mereka membuat aturan yang membuat Daniel susah untuk menolaknya. Daniel tetap konsisten dan teguh dengan prinsipnya. Ia tidak mau menggadaikan imannya. Ia tidak mau berkompromi sekalipun harus menanggung risiko. Akibatnya dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi yang terjadi di gua singa tidak mengganggu Daniel dan Daniel tidak terluka sekalipun. Dan berdasarkan pengalaman itu, kita hendak belajar bahwa segala pencobaan, segala kesukaran yang kita peroleh karena mempertahankan hidup benar, Tuhan akan tolong jika kita sungguh percaya. Jika kita sungguh percaya, karena ada banyak orang takut kehilangan ini dan itu sehingga mereka memilih untuk berkompromi. Ketaatan kepada Tuhan, kepasrahan dan keyakinan karena pengalaman masa lalu bersama dengan Tuhan akan membuat kita mengalami mukjizat demi mukjizat, sama seperti Daniel. Tuhan menyertai dan menyatakan mukjizatnya dalam segala hal. Karena itu lewat firman ini hendak dikatakan sifat kemahakuasaan itu Allah itu abadi. Dan hanya dialah yang memiliki kuasa baik di bumi dan di surga. Sebagai Allah yang maha kuasa, ia berjanji akan melindungi dan menyertai umatnya dari mara bahaya. Sebab itu hendaknya kita senantiasa menaikkan syukur dan pujian atas kemurahan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meluputkan kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Percaya dan jangan berkompromi, sebab pertolongan serta mukjizat Tuhan itu nyata.
Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman. Kiranya kami mau meneladani sikap Daniel, tetap teguh dalam prinsipnya, tidak mau kompromi sekalipun berhadapan dengan bahaya. Sebab kami tahu iman memampukan kami bertahan dalam saat-saat sulit. Kepercayaan kami kepadamu memberikan kami kekuatan dan optimisme menjalani hidup ini. Sebab itu kami menyerahkan hidup kami dan arah perjalanan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau yang menguatkan dan meluputkan kami dalam segala perkara. Dalam Kristus kami berdoa.